Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang berada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga sidi jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah dinyatakan melalui aksi diakonia karitatif di dekat ataupun yang jauh. 1 Juli 2021 kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB yang kita ingat rayakan hari ini Minggu 4 Juli 2021. Dalam doa dan harapan kita serahkan semuanya dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayanan firman saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Erika Tataung. Ungkapan situasi, peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti. Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran yang akan kita lakukan sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 298 bait yang pertama, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas pembimbing 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terimalah salam kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Saya ajak masing-masing jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Kita berdoa. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya, dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Allah sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa-bangsa, seluruh umat berseru, amin, amin. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, ketika kami berkumpul di rumah-Mu, bahkan bersama dengan keluarga, membangun mezbah dan menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau tetap hidup di dalam Engkau dengan membaca dan mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan ini. Dan juga ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, biarlah segala sesuatunya itu menjadi kekuatan untuk kami terus melangkah dan mengimani bahwa Kristus hadir
dalam kehidupan dan diri kami. Bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius pasalnya yang kelima ayat 13 hingga ayat 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayanya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua atau mungkin ada memang beberapa orang yang tidak suka dengan yang namanya coklat. Dan salah satu coklat yang terkenal, maaf saya harus sebut mereknya, yaitu Silver Queen. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, mungkin banyak yang suka dengan coklat merek ini. Silver Queen ini merupakan produk olahan coklat asli Indonesia yang diproduksi pertama kali di Garut, Jawa Barat. Bahkan setelah terkenal di dunia, merek coklat ini pun masih dikelola oleh perusahaan di Indonesia. Dan kabarnya, Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Presiden Soekarno sangat menyukai coklat Silver Queen ini dan menjadikannya camilan resmi pada saat konferensi Asia Afrika yang dilangsungkan di Bandung pada tahun 1955. Adalah keluarga Chuang pemilik usaha coklat Silver Queen ini. Dan menarik bahwa selaku pemilik usaha, mereka tidak pernah melakukan PHK terhadap karyawan kecuali karyawan itu mencuri atau meninggal dunia. Dan banyak orang mengatakan juga, inilah kenapa coklat Silver Queen ini selalu berhasil dan tidak pernah bangkrut. Pemiliknya memiliki tanggung jawab yang baik terhadap kehidupan dan juga orang-orang yang hadir bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini pun kita diperhadapkan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan harus diberlakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 merupakan sebuah perikop yang sangat terkenal, garam dunia dan terang dunia. Ketika Injil Matius ini dituliskan, bangsa Israel berada pada posisi mereka ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Pemerintahan Romawi sangat memperlakukan rakyat dengan sadis, dan semua hak-hak orang diambil oleh penguasa ini. Dan hal ini menyebabkan ada begitu banyak rakyat yang melakukan kejahatan.
Banyak rakyat yang coba untuk memberontak, coba untuk melakukan kehidupan supaya bisa lebih hidup, sekalipun itu harus melakukan kejahatan. Sehingga ditulislah tentang apa yang diajarkan Yesus tentang khotbah di bukit untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Bagaimana pada waktu itu pun fungsi garam sangat jelas buat kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Garam yang mampu untuk mengawetkan makanan, garam yang mampu untuk membuat makanan itu menjadi nikmat kalau takarannya pas. Dan banyak fungsi garam lainnya yang pastinya nanti Bapak Ibu bisa search di Google apa aja sih fungsi garam itu, sampai-sampai kok Yesus pakai perumpamaan untuk kita tuh harus menjadi garam dunia. Garam yang baik, garam yang memberikan manfaat, garam yang memberikan rasa nikmat dalam masakan yang kita makan. Telur dadar saja atau telur mata sapi kalau dibuat oleh kita tidak taruh garam, mungkin taruh lada, taruh yang lain-lain, tapi tanpa membubuhkan sedikit saja garam, maka rasa telur itu akan tidak nikmat. Begitu juga dengan masakan-masakan yang lain. Nah, bagaimana dalam ayat berikutnya Yesus mengajarkan untuk para murid, untuk para pendengarnya ini juga harus menjadi terang dunia. Dan terang itu harus kelihatan. Bagaimana terang itu harus diletakkan di atas supaya terlihat dan bisa menerangi semua orang. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita pasang lampu atau taruh lilin di tempat yang lebih rendah, maka di atasnya itu kita sulit untuk melihat. Tapi kalau ditaruh di tempat yang tinggi, maka terang itu akan menerangi semuanya. Bagaimana fungsi garam dan terang ini Yesus ajarkan dan dituliskan oleh penulis Injil Matius ini supaya umat Allah memahami sekalipun kondisi kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka harus menunjukkan pola hidup yang menunjukkan bahwa mereka harus menjadi berkat di tengah perjumpaan dengan banyak orang. Karena itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Supaya ketika engkau terangmu itu menerangi orang dan dilihat orang, fungsi garam itu dilakukan dengan baik, dikatakan bahwa perbuatanmu itu dilihat dan dirasakan orang dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ini menjadi penting dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu ketika kita diizinkan memasuki minggu pertama di bulan Juli 2021 dengan begitu banyak problema, dengan begitu banyak tantangan pergumulan hidup yang tidak mudah, terutama di masa pandemi ini. Ketika kita diminta untuk melihat dan menghayati apa yang ada dalam garam dunia dan terang dunia ini, kita diminta juga untuk melakukan tugas tanggung jawab itu. Bagaimana tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi yang juga tidak menguntungkan dalam hidup yang kita jalani. Pengajaran Yesus ini diberikan dan dicatatkan oleh penulis Injil Matius juga dalam konteks kehidupan jemaat yang hidup mereka bukanlah penuh dengan sukacita dan senyum bahagia. Mereka juga berada dalam keterpurukan, tertindas oleh pemerintahan Romawi. Tapi kehidupan mereka, identitas hidup mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu harus dinyatakan dengan gambaran menjadi garam dunia dan terang dunia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Di tengah-tengah ada begitu banyak masalah-masalah yang datang silih berganti. Tapi ketika firman Tuhan hari ini dengan tema yang Majelis Sinode berikan, tunjukkanlah identitas Kristianimu. Identitas Kristianimu itu harus ditunjukkan. Identitas kita sebagai pengikut Kristus, bukan identitas yang abal-abal. Jadi kalau kita ini sebagai pengikut Kristus, identitas Kristiani itu harus melakukan tugas tanggung jawab sebagai garam dan terang dunia. Lakukanlah itu dengan baik.
Jangan garam yang mengasinkan dan membuat masakan itu menjadi tidak enak. Jangan garam yang kurang kemudian juga membuat masakan itu tidak nikmat. Jangan menjadi garam yang pada akhirnya hanya dibuang dan diinjak orang. Dan jangan juga menjadi terang yang tidak menyatakan terang buat kehidupan dan bisa dilihat oleh banyak orang untuk menikmati keindahan alam yang Tuhan boleh nyatakan. Tidak mudah melakukan itu dalam hidup yang kita jalani sampai dengan hari ini. Tidak mudah untuk menyatakan bahwa ketika dalam pergumulan-pergumulan yang berat, kami harus jadi garam dan terang. Tapi bersama dengan Allah, kita bisa menjadi agen-agen perubahan itu. Bersama dengan Allah, kita pastikan bahwa kita bisa menyatakan hal-hal yang positif. Sekarang orang kalau positif, dengar positif deg-degan begitu kan. Tapi di tengah pergumulan ini, kita harus menyatakan bahwa positif itu ada. Bukan karena pandemi ini, bukan karena terjangkit, terpapar COVID, tapi positif yang membangun dan menata kehidupan untuk menyatakan di sanalah berkat Allah hadir. Kita boleh menjadi manusia yang berkualitas untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita ke depan, lakukan segala sesuatunya dengan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan mengambil hak orang lain untuk bisa mencapai posisi yang tinggi. Jangan lantas kita melupakan apa yang harus kita kerjakan menjadi berkat ketika kita mau ada di posisi yang terdepan. Orang bilang, jangan kamu mau naik ke atas lantas injak orang di bawahmu dan meninggalkan dia. Tapi jadilah garam itu, jadilah terang itu. Di sanalah kita boleh menjadi pribadi yang menyatakan, ini loh identitas Kristiani kami. Bahwa kami hadir untuk menjadi berkat. Kehadiran kami menyatakan Kristus hadir dalam diri ini. Kristus hadir bagi keluarga kami. Kristus hadir dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menghidupkan orang lain. Kita ada dalam level-level kehidupan kita saat ini. Itu karena Tuhan yang juga menghadirkan orang lain menjadi garam dan terang dalam kehidupan yang kita jalani. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun persoalan-persoalan hidup kita, apapun yang menjadi harapan-harapan hidup kita ke depan, tetaplah untuk memegang teguh segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Menjadi garam dan terang itu, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mengatakan bahwa jangan menunggu menjadi sempurna untuk berfungsi sebagai garam dan terang. Kalau Tuhan Yesus katakan jadilah garam dan jadilah terang, jangan tunggu hidup kami mapan dulu. Jangan tunggu dipuji dulu baru melakukan apa yang harus dikerjakan. Jangan tunggu supaya segala sesuatunya dilihat orang baru saya akan kerjakan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah diri sendiri yang mengimani Tuhan mau memakai kami dan keluarga kami menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan mau menghadirkan banyak hal-hal ajaib dalam kehidupan yang kami jalankan. Ketika kita melakukan fungsi garam dan terang itu dengan baik, walaupun mungkin ketika orang merasakan apa yang kita perbuat, ketika orang menikmati terang dari apa yang kita hasilkan dan perbuat, orang tidak tahu siapakah yang buat ini. Tapi biarlah orang itu memuliakan nama Tuhan. Dan di sana ada berkat yang luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kita belajar dari keluarga Cuang yang mengolah coklat menjadi produk Silver Queen yang terkenal itu. Bagaimana dengan hal-hal yang sederhana dia mau menerapkan kepada karyawannya, orang-orang yang bekerja dengan dia untuk melakukan tugas fungsi sebagai garam dan terang. Mereka tidak akan mem-PHK
kalau orang itu tidak mencuri. Jadi segala sesuatunya dikerjakan dengan baik, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang yang bekerja dalam perusahaan ini, dan juga bagi keluarga sang pemilik usaha ini. Mari Tuhan selalu menghadirkan berkat-Nya bagi kita. Tuhan selalu memberikan fase-fase hidup. Tuhan selalu menyatakan kekuatan dan pertolongan-Nya bagi kita. Dan dalam titik-titik itu, ucaplah syukur sebagai bentuk hormat kita atas segala berkat Tuhan, dengan menjadi garam dan terang dalam kehidupan yang Tuhan boleh nyatakan. Jadilah garam dan jadilah terang itu. Jadilah berkat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Jadilah berkat dengan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika hari ini pun kita menikmati dan merayakan perjamuan kudus Tuhan, dan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-40 Yapendik dan juga ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB, kita tahu bahwa di sana Allah bekerja. Maka kita semua gereja Tuhan ini untuk menyatakan Kristus yang hadir itu, Yesus yang kita ingat rayakan dalam karya kematian dan kebangkitannya. Mau kita menjadi agen perubahan dalam hidup ini, dan di sanalah berkat-berkat Tuhan boleh nyata bagi dunia ini, dan namanya dimuliakan oleh seluruh kehidupan masyarakat dunia. Apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu, mari nyatakan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah garam yang baik dan jadilah terang untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibu bapak saudara terkasih, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa,
karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani, menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, mari dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut, setiap kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Perjamuan merayakan kematian Yesus guna mendamaikan manusia dengan Allah agar diselamatkan dari maut kelam. Duduk sekeliling meja makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yang Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita, saling mengucapkan kiri dan kanan sambil menyatakan salam namaste
damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita memuji Tuhan. Kita bakti 118. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dengan penuh rendah hati kami menyatakan syukur karena Tuhan masih begitu baik dan peduli bagi hidup kami. Di tengah semrawutnya hidup ini, di tengah pergumulan yang tidak mudah, dalam kasih-Mu ya Tuhan, Engkau melawat kehidupan kami. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus menyatakan identitas Kristiani kami. Untuk kami menyatakan kami harus hadir sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, tidak mudah di tengah pergumulan yang berat ini. Tapi ketika kami mengimani Tuhan ada dan berjalan bersama dengan kami percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Tuhan yang besar dan ajaib itu. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktu Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah tertidur dalam kehidupan yang kami jalani. Karena itu kami mengimani ya Tuhan, ketika keadaan dunia begitu menakutkan, pemerintah menetapkan 44 kabupaten sebagai zona merah dan dilakukan untuk memberantas dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami mengerti bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas tanggung jawab kami bersama untuk merawat kehidupan ini. Karena itu biarlah kami boleh tetap berdoa bagi pemerintah bangsa kami, tetap mendukung, tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan bersama-sama kami menyatakan kepedulian untuk merawat kehidupan ini bersama. Ada banyak orang yang merasakan penderitaan karena sakit, tidak bisa dirawat di rumah sakit karena kondisi rumah sakit yang penuh. Ada banyak orang yang begitu terpuruk. Ada banyak orang Tuhan, dan kami semua yang bersedih, menangis, prihatin dengan kehidupan ini. Tuhan, mampukan kami untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Mampukan kami menghadirkan diri sebagai garam dan terang dunia itu. Apapun yang harus kami kerjakan, kami mau melakukannya untuk Tuhan. Sehingga semua menjadi berkat kekuatan. Dan kami boleh ada dalam pengalaman sejarah iman, di mana ketika sekalipun kami merasa berjalan dalam lorong-lorong yang gelap ini Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terang Tuhan selalu nyata, dan Tuhan juga menghadirkan banyak orang untuk menjadi garam dan terang dalam hidup yang kami jalani. Terima kasih, kami boleh ada bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan kami boleh membangun ketaatan bersama, sehingga ketika kami duduk bersama menikmati dan merayakan perjamuan kudus Tuhan, roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus sungguh menetap tinggal dalam tubuh hidup dan juga dalam jiwa dan roh kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Proses vaksinisasi yang boleh terus dikerjakan, para tenaga kesehatan relawan yang terus berada di garda terdepan, Tuhan, tolonglah mereka sehingga mereka boleh merasakan kekuatan dan mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik. Khususnya ketika kami hadir di kota Salatiga tercinta ini Tuhan, kami memohon rahmat, pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan. Ketika hari ini pun di tanggal 4 Juli, himbauan dari pemerintah untuk kami ada tetap di rumah kami masing-masing. Sekalipun kami melakukan ibadah, juga yang dilakukan secara recording ini. Tapi semua menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua.
Tuhan hadir bagi para orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Tuhan hadir bagi mereka yang sakit, yang berjuang, bergumul untuk boleh sembuh dalam semua pengobatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pengobatan jalan. Juga bagi mereka yang terpapar COVID-19, siapapun itu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah mereka. Bahkan ketika rasa duka cita itu ada, bagi keluarga Laskodat untuk Saudari Adeline Sylvia Yunita dan Saudari Gresela Oktovina, ketika Tuhan memanggil ayahanda terkasih pada hari Rabu yang lalu, dan juga ayah daripada Ibu Natalia dan juga Bapak Yance Bida, Bapak Antonius Hadi Murwanto. Tuhan hadir dalam duka cita mereka, Tuhan menghibur dan menguatkan. Kami juga bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Bagaimana kami boleh terus berjuang dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Juga yang Tuhan boleh hadirkan untuk penambahan 1 tahun usia kelahiran maupun perkawinan bagi umatmu sepekan ke depan. Bahkan kesukacitaan atas kelahiran anak kekasih dari keluarga Yiwa Kapsian yang diberi nama adik Kedrik Yosua Meta Yiwa. Tuhan memulihkan ibu, Tuhan menguatkan proses pertumbuhan anak kekasih. Kami berdoa bagi keluarga Baramuli, Baginda yang boleh ikut ambil bagian sebagai jemaat yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan, pelayanan dan persekutuan di GBB Taman Sari Salatiga. Tuhan berkati Ibu Linda, Baramuli, Baginda bersama dengan anak-anak. Tuhan juga hadir dalam semua perjuangan kehidupan keluarga dan juga kami semua. Kami berdoa bagi keluarga Yosef Ugol dan Ibu Pendeta Claudia Sehertian yang mutasi keluar karena tugas tanggung jawab Ibu Pendeta untuk ada di GPB Eklesia Dumai, Provinsi Riau. Penyertaan Tuhan hadir bagi keluarga Ugol Sehertian dalam semua tugas tanggung jawab yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepekan ke depan dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk Diakan Penatua bertugas bersama dengan seluruh pendukung ibadah, pemandu lagu, organis, tim multimedia, bahkan juga sound system dan juga Pak Ruben atau Mas Dwi. Tuhan hadir bagi kehidupan yang kami jalani. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pemegang dan penjamin hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Persembahan bisa ditransfer atau melalui aplikasi QRIS GPIB Taman Sari Salatiga atau diantarkan langsung ke kantor majelis jemaat setiap jam kerja. Marilah kita memberikan persembahan dengan memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
cemerlang. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu, Yesus, yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan, berbagi berkat yang berasal daripada-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah Maha Kasih bersama Yayasan Pendidikan dan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan, pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mengikuti info penting Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021 sebagai berikut. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erika Tataung sebagai pelayan firman pada jam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Seluruh pendukung ibadah yang melayani pada hari ini dan Bapak Ibu saudara-saudari yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur atau persembahan lainnya dalam menunjang pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberian kita sekalian untuk kemuliaan nama Tuhan. 2. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 17.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Mohon perhatian dan keikutsertaan seluruh warga jemaat. 3. Berita duka. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Antonius Hadi Murwanto, mertua dari Bapak Yance Bida, sektor Karanganyar, pada hari Senin 28 Juni 2021 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 29 Juni 2021 di pemakaman keluarga BJ Suruh. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Joel Dasan Laiskodat, orang tua dari Edelin Sylvia Yunita dan Grisela Oktovina, kakak layan PA, pada hari Rabu 30 Juni 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 30 Juni 2021 di Jakarta. Majelis dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberkati. 4. Atestasi masuk. Majelis Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga menyambut dengan sukacita keluarga Ibu Linda Baginda Baramuli. Nama Ibu Baginda Baramuli, kepala keluarga, Wiseli KHG, Nebim Putra Baramuli, anak, Wila Fibula Mawira Kendage Putri Baramuli, anak, Wiliona MJP Baramuli, anak. Alamat Jalan Melak nomor 37 Salatiga, masuk sektor Karanganyar. Mari bersama-sama melayani dan bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah jemaat GPIB Taman Sari Salatiga. 5. Atestasi keluar. Majelis Jemaat Taman Sari Salatiga telah mengeluarkan surat atestasi keluar atas nama keluarga Yosef Ugol pindah ke GPIB Eklesia Dumai, Riau. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan memberkati. 6. Berita kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat dan puji syukur kepada Tuhan karena telah lahir pada hari Rabu 30 Juni 2021 bayi laki-laki dari Bapak Brian Metayiwa dan Ibu Alfonita Kapsian, sektor Jetis,
yang diberi nama Kendrick Joshua Metayiwa. Tuhan memberkati. 7. Cuti pendeta. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Pendeta Erika Matheruta Taung, KMJ GPIB Taman Sari Salatiga, mengambil cuti besar tahap 1 pada tanggal 6 Juli sampai 6 Agustus 2021. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan dilaksanakan dalam koordinasi Ketua 1 PHMJ GPIB Taman Sari Salatiga. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan bagi jemaat dalam sepekan ke depan. Tuhan Yesus melimpahkan berkat, sukacita, dan kekuatan serta umur panjang. Diharapkan kita sekalian tetap memperhatikan dan memperlakukan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Untuk warta selengkapnya, harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memperhatikan dalam warta yang telah dimiliki. Demikian warta jemaat hari ini. Presbiter bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui perkabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa dalam Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari jadi garam dan terang bagi kehidupan yang kita jalani. Tetaplah di rumah. Kuasa Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita sekalian.